من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang yaitu perkara-perkara yang diharamkan, yang dianggap remeh oleh sebagian atau oleh kebanyakan dari manusia. Pertemuan yang lalu kita sudah memasuki halaman yang ke-39 di dalam kitab yang antum pegang, yaitu tentang su'alun nas anman min ghairi hajah, yaitu meminta kepada manusia. Dari apa? Dari harta dengan tanpa ada keperluan. Dan ini adalah perkara yang besar. Sebagian orang menganggap remeh, tapi ini adalah perkara yang besar. Kenapa? Karena ketika seorang itu dia banyak meminta kepada selain Allah SWT, dia meminta-minta kepada manusia yang lain dengan tanpa ada hajat yang mendesak, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maka ini tercela di dalam pandangan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kemudian kemarin dikatakan orang yang dia meminta-minta maka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan khadushan atau kadushan di wajhi, yaitu banyak bekas cakaran dan garukan pada wajahnya. Kalau dalam hadis yang lain sampai dia menghadap Allah SWT dalam kondisi wajahnya tidak memiliki daging. Kenapa itu terjadi? Karena memang dia banyak meminta pada perkara yang dia sendiri memilikinya. Tidak terlalu urgent, tidak terlalu membutuhkan. Tapi karena dia memang kebiasaan. Inilah yang menjadikan seorang terjatuh dalam perkara yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kemudian selanjutnya di sini dibahas yaitu tentang al-istidana bidainin la yuridu wafa'ah, yaitu meminjam hutang dengan maksud tidak melunasinya. Dia berhutang kepada manusia, tapi tidak ada iktikad, tidak ada niatan untuk melunasi hutang tersebut. Semangat berhutangnya, tapi dia tidak mau melunasi. Nah, ini banyak terjadi orang-orang yang dia berhutang kemudian tidak mau melunasi hutangnya. Bahkan beberapa kali pernah dengar ketika ada orang itu dia mengambil contohnya leasing, ambil motor, kemudian beberapa bulan tidak bayar, nunggak, biar apa disita. Karena apa? Anggap saja hitung-hitung nyewa katanya. Padahal akadnya bukan sewa menyewa, tapi akadnya adalah apa?
akannya adalah hutang piutang walaupun akhirnya terjatuh di dalam riba. Ini sudah mengkhianati apa? Mengkhianati akan awalnya. Ditambahkan lagi, ternyata ada etikot jelek. Kan gitu ya. Dia pinjam bukan dalam rangka untuk melunasi. Nah, oleh sebab itu maka di sini kita lihat bagaimana diterangkan bahasanya hukukul ibadi indallahi azimah. Bahasanya hak-hak para hamba, hak-hak manusia itu di sisi Allah itu azimah, itu sangat besar. Wa qad yakhruju syakhsu min haqqillah bitaubah. Bisa jadi seorang itu mengeluarkan dirinya dari hak Allah atau membebaskan dirinya dari hak Allah bitaubah hanya dengan tobat. Hak-hak manusia di sisi Allah SWT itu besar. Kalau kita berkaitan dengan hak Allah, kita bisa membebaskan diri dari hak Allah. Kita berbuat dosa, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanggar sholat, kita ini kemudian tidak berpuasa. Misalkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah, maka itu bisa dibebaskan bitaubat dengan tobat. Ya kan? Kita tidak berpuasa, ya, kita nggak sholat, maka kemudian kita harus apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti penyesalannya. Selesai. Asal tobat kita benar, dengan tobat yang Allah katakan tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tobat yang tidak akan diingkari dan diulangi lagi. Selesai hak kita, selesai pelanggaran kita terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Tapi dikatakan di sini walakinna huquqan ibad la manas min adaika qabla an yata yaumun la yatakhawda fi bidinari wala bidirham. Akan tetapi hak-hak para hamba itu tidak bisa selesai dari memenuhi hak tersebut sebelum datangnya satu hari la yatakhawda fi bidinarin wala bidirham, yang pada hari itu maka di sana tidak bisa membayarnya dengan dinar dan dirham, walakin akan tapi bil hasanat wasai'at, dibayarnya dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Jadi kalau hak manusia yang dilanggar, kita ini menyakiti orang, itu kan hak manusia kan? Kita mencela orang, kita mencaci maki orang, kita memfitnah orang, kita menjelek-jelekkan orang. Berarti yang dilanggar adalah kehormatan manusia. Atau kita mengambil harta orang lain. Atau kita ini mencuri, atau kita ini merampok. Maka yang diambil adalah hak manusia, hak adami. Maka yang seperti ini, ikhwan, di sana tidak cukup dengan apa? Itu tidak cukup dengan taubat. Tidak cukup. Kita tidak bisa kemudian mengatakan, sudahlah saya bertobat pada Allah, kemudian dosa kita selesai dengan manusia. Tidak bisa. Kalau dengan hak manusia nggak bisa seperti itu. Ya. Tapi apa yang akan dia lakukan ketika orang itu dia bermasalah dengan orang lain, ketika manusia bermasalah dengan manusia lain, maka tobat itu belum mencukupi untuk menyelesaikan masalah dia dengan hak orang lain. Sampai apa? Sebelum datang satu hari yang di sana tidak ada yang bisa dibayar dengan dinar dan dirham, melainkan dibayarnya dengan apa? Dengan kebaikan dan juga keburukan. Jadi segera tobat, kemudian tunaikan hak-hak makhluk tersebut. Kalau kita mencuri, bertobatlah kepada Allah dari dosa mencurinya. Kemudian tunaikan haknya, kembalikan barang curiannya. Terus tadi kalau nanti jadi masalah, kalau saya balikan, nanti kita yang ketahuan. Ya sekarang mah gampang. Banyak kan? Ya, pakai saja paket. Sudah kan? Kirim. Selesai.
sambil dikasih tulisan permintaan maaf. Mohon maaf, bahasanya ini adalah HP yang saya curi dari Anda. Dikasih tahu, insya Allah HP-nya masih utuh, apa-apa masih utuh, saya kasih bonus nih, dikasih uang 500.000. Insya Allah mau yang dicurinya juga. Ya, nah, itu. Kalau kita seperti itu, ya, insya Allah diterima nggak? Diterima. Ya, yang dicurinya, alhamdulillah HP-nya kembali, kemudian dikasih bonus 500.000. Ya. Kalau mau kasih keterangan boleh. 500.000. Kenapa saya ngasih Anda 500.000? Karena HP Anda saya 5 hari, saya anggap sewa sehari 100.000. Nah, itu tidak masalah. Silakan. Mengembalikan. Yang penting akhirnya orang yang dicurinya ridho, nah. Ridho. Nah, ini diantaranya. Kemudian dikatakan, jangan sampai nanti ketika orang itu tidak selesai di dunia, dia hutang pada manusia lain, dia berbuat jahat, dia berbuat zalim, atau dia mengambil harta orang lain. Kemudian datang satu hari yang di sana tidak lagi ada harta. Tidak bisa membayar dengan dinar. Tidak bisa membayar dengan dirham. Tapi dengan amal kebaikan kita atau amal keburukan dia ditimpakan pada kita. Itu yang akan dibayarnya. Makanya rugi kalau orang itu kemudian tidak menunaikan di dunia. Sekarang kalau di dunia kita berhutang 1 juta, kemudian kita tidak mau menunaikannya, di akhirat kebaikan kita yang akan diambil. Sekarang berbuat baik itu berat apa ringan? Berat, ikhwah. Berat, lebih berat kebaikan dibandingkan dengan harta dunia. Rugi. Makanya kalau kita sering didolimi orang, berbahagialah, berarti antum sudah menabung banyak di akhirat. Kenapa? Keuntungan kalau kita didolimi. Ya, keuntungan. Waduh, ini kan bicaranya keuntungan. Biasanya orang rugi ya didolimi. Ini untung, ikhwah. Orang mendolimi kita, ikhwah. Kita untung kalau kita bisa bersabar. Bisa membalas, tapi kita bersabar. Apa untungnya? Bisa jadi amalan yang kita lakukan itu semuanya tidak diterima oleh Allah dengan sebab keikhlasannya kurang. Kan begitu kan? Tapi kemudian ketika di akhirat kita amal kita nggak ada yang benar, ternyata kita sering digibahi, kita sering dicaci maki, kita sering dicelak, kita sering diomongin orang, kita didolimi orang. Maka orang-orang yang mendolimi kita ini pahalanya ditransfer ke kita. Untung nggak? Untung. Makanya seorang muslim yang paham tentang konsep ini, dia tidak akan banyak pusing dengan celaan orang. Karena dia tahu itu, ya, orang yang dermawan yang paling jelek adalah orang yang dia banyak beramal tapi kemudian banyak pula mendolimi orang lain. Dermawan, memberikan kebaikannya pada orang yang didoliminya. Ya, ini yang berat kan? Rugi makanya. Makanya di sini Allah SWT berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Kata Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT ya'murukum an tu'adul amanat, itu agar kalian menunaikan amanat-amanat ila ahliha, yaitu kepada pemiliknya. Kalau kita mendolimi orang lain, maka di sana ada amanat yang harus ditunaikan apa? Permintaan maaf. Kalau kita mengambil harta orang lain, di sana ada amanat yang harus ditunaikan. Yaitu apa? Mengembalikan apa yang kita ambil tersebut. Jangan kira kita ini nggak banyak menanggung dosa. Banyak kejadian. Gak usah jauh-jauh lah kalau kita mau tahu. Apa sih di antara kita yang kemudian tidak terjadi perbuatan dosa? Kalau kita misalkan dengan tetangga terkadang ada perbuatan kita yang tidak sesuai dengan barangkali dengan perasaan tetangga. Tadi siang ya, Masya Allah. Pertanyaan ibu-ibu cukup lumayan bagus. Ada orang baru pindah ke satu komplek. Begitu baru pindah di satu komplek, ternyata apa yang terjadi? Ternyata di sana dia banyak diomongin orang. Dia bingung, salah saya apa? Saya tidak ngerti.
Kok saya baru pindah malah jadi masalah? Sebenarnya kan sederhana. Pertama, kalau kita mau cari tempat, ya harus lihat tetangga. Undur ila jirani. Lihatlah kepada tetangga. Bagaimana karakter mereka, bagaimana kemudian kultur mereka, bagaimana tabiat mereka. Semuanya kita perhatikan. Seandainya baik, silakan pindah ke sana. Jika tidak baik, maka hendaknya mencari tempat yang lain. Tapi ketika sudah terlanjur datang ke sana, apa yang harus kita lakukan? Bahasa kita, ya, pulau nyuwun sewu. Datang kita pamit. Datang kita permisi kan itu kan? Datang. Maka datanglah. Bagus kan datang dulu ke RT, datang dulu ke tokoh masyarakat situ. Kemudian setelah itu pun kita pun bertanya tentang bagaimana kebiasaan orang di situ, misalkan apakah suka ada kerja bakti atau tidak, aturan-aturan yang berlaku selama tidak melanggar syariat, tanyakan. Kan bisa jadi ketika orang itu, kenapa kok saya baru pindah, ternyata saya malah dimusuhin orang. Kebiasaan kita di tempat tinggal yang dahulu dibawa ke sini. Akhirnya di sini orang-orang sekitar itu tidak suka misalkan. Ya, contoh aja di satu perumahan di sana misalkan ada perumahan-perumahan yang tidak menggunakan pagar. Kan begitu ya. Tidak menggunakan pagar, mereka butuh privasi, ya, walaupun tanpa pagar, maka kemudian tiba-tiba kita baru pindah. Bagus kita nyetel murotal. Tapi nyetel murotalnya itu kenceng. Satu blok dengar. Ya ini kan masalah kan? Masalah. Atau kita punya kebiasaan. Karena biasa mungkin di perumahan biasa, kita tuh kalau parkir mobil di jalan, ketika kita datang satu perumahan yang di sana sudah disediakan parkir di rumah masing-masing. Tiba-tiba kebiasaan kita, sebentar, parkir di jalan. Mau keluar lagi. Akhirnya tetangga yang biasa tertib, tidak suka. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Apalagi kalau kemudian misalkan kita ini terbiasa di satu daerah, yang daerah sana biasanya orangnya bicaranya lembut, halus, sopan santunnya tinggi. Tiba-tiba kita karena kita terbiasa kenceng kalau ngomong, kenceng saya kita biasa saja. Ngobrol dengan orang tua kita, ngobrol dengan bapak kita misalkan. Seperti orang bertengkar, padahal tidak bertengkar. Ini pun jadi masalah. Bisa jadi tetangga merasa tersakiti. Atau mungkin karena pagar temboknya sama dengan kita, dengan tetangga. Kita terbiasa menyimpan bunga, simpen di atas. Padahal ini tembok batas. Tetangga nggak suka, bisa jadi. Bisa jadi. Banyak perkara, itulah sebabnya kita perlu mengetahui kondisi orang yang ada di sekitar kita. Agar tidak terjadi kedoliman. Kalau mereka sampai sakit hati dengan sebab perbuatan kita, ini akan jadi masalah di akhirat nanti. Kalau akhirnya mereka kemudian tidak selesai di dunia. Makanya paling berat itu mendolimi orang. Ya, kenapa? Yaitu kita harus mencari ridhonya. Bukan sekedar kemudian kita, ada orang yang, mohon maaf ya, ada satu kasus. Orang konsultasi, Ustaz gimana ya? Saya sudah minta maaf ke orang kok. Tapi orang tersebut gak mau maafkan kita. Itu. Ya itu masalah dia gak mau maafin saya. Terserah saja saya sudah minta maaf. Ini kalimat ini benar apa salah? Kalau Anda berbuat zalim pada orang lain, kemudian Anda meminta maaf, dan orang itu belum sempat memaafkan atau mendiamkan saja, ya jangan Anda kemudian, ya udah, saya udah minta maaf, selesai, nggak bisa. Anda berusaha mencari ridhonya, terus saja. Kalau kemudian nggak selesai, dia tetap sakit hati, urusannya di akhirat panjang, ikhwah. Makanya jangan sekali-kali mendolimi orang lain. Masalahnya bisa panjang. Gak selesai di dunia, tapi di akhirat nanti. Kalau urusan dunia, Bapak Ibu, ikhwah, yang namanya urusan dunia itu sepele. Kalau kita urusan di dunia itu sepele sudah. Yang berat itu urusan di akhirat. Di dunia mungkin kita masih bisa minta tolong dengan orang lain, di akhirat nggak bisa. Ya. Makanya kalau kemudian kita di dunia sibuk saja mencari apa? Mencari pandangan manusia, mencari keridhaan manusia, rugi.
Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana kita membutuhkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. Lalu kemudian selanjutnya di sini pun disampaikan bahasanya wa minal umuril mutafasyiyah fil mustama, dan di antara perkara-perkara yang ini banyak tersebar di masyarakat, yaitu tasahul bil istidana, yaitu bermudah-mudahan dengan hutang. Ini perkara yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Bermudah-mudahan di dalam hutang. Dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang. Ya, data ke warung tetangga. Rumahnya cuma jaraknya dua rumah. Kita habis olahraga, kemudian mampir, oh iya lupa ada yang perlu dibeli, mampir ke tetangga, habis olahraga kita nggak bawa uang. Oh Pak, mau beli ngomongnya beli, begitu sudah dikasih, mohon maaf ya, tadi saya habis olahraga, belum nyampe rumah, ngutang dulu ya, tasahul kan, bermudah-mudahan. Padahal apa susahnya antum pulang ambil uang, jangan sekali hutang. Kecuali terpaksa, kecuali kepepet. Ya. Lalu kemudian dikatakan bahasanya wabakun nas, dan ada sebagian manusia la yastadinu lil hajatil masa, mereka tidak berhutang untuk keperluan yang mendesak, keperluan yang urgent. Banyak manusia utang itu justru jadi hobi. Ya, justru jadi hobi. Ada salah satu saudara kami pernah bertanya, dan kalau saya itu suka jualan, ya jualan pakaian ke TK-TK, di sana banyak ibu-ibu. Ibu-ibu itu selalu bertanya, ini kalau diutangnya berapa? Kita kasih cash, dia mintanya utang. Jadi ternyata senang sekali dengan utang. Cash 50 ya. Terus utang aja Pak, gimana utangnya? Aduh gimana ya, si jualannya cash Bu, tidak utang. Ya enggak, diutang aja, enggak apa-apa 70 tan 80. Malah nawarkan harga naik. Pikirnya kenapa harus berutang? Karena katanya lebih ringan. Padahal hutang itu lebih berat. Ya memang kalau kita hitungannya bulanan, nyicilnya ringan. Tapi masalahnya di global, maka besar jadinya. Ya. Lalu kemudian dikatakan wa innama yastadinu ragbatan fitawasu wal mujarah al-akharin. Dan hanyalah mereka itu berhutang dalam rangka untuk ikut-ikutan dengan orang lain. Mengikuti gaya hidup dan mengikuti gaya orang lain. Hutang hanya untuk memenuhi selera saja. Hanya untuk yang nyari gaya. Kan kata orang-orang kan suka bilang, kalau hidup itu kalau orang hidup itu hanya untuk kebutuhan itu cukup. Yang paling berat itu mengikuti gaya hidup. Kalau mencari uang hanya untuk hidup cukup. Mencari makan untuk hidup cukup. Yang kurang itu kalau kita mengikuti gaya hidup. Gaya hidup orang lain. Berat. Ya, berat ikhwan. Ketika orang ngaji, yang lain bawa motor semua. Kita mah punyanya sepeda. Akhirnya pengen kayak yang lain pakai motor. Dia beli motor, maksa kan kredit. Berat enggak? Berat. Padahal ketika kita ke pengajian kan nggak ditanya sama ustadznya, ente kesini naik apa? Bawa motor apa bawa mobil kan enggak kan? Bawa sepeda atau jalan kaki enggak. Lagi pula yang merasakan kita. Yang merasakan kita. Nyicil kita yang berat. Apa-apa juga kita yang berat. Lalu kemudian di sini pun dikatakan pula bahasanya fitajdidil markab, yaitu kebanyakan dari mereka senang mengikuti orang lain dalam apa? Yaitu dalam tajdidil markab, memperbaharui kendaraan. Atau bahasa kita ganti kendaraan. Ya, motor masih layak pakai, tapi karena yang lain sudah bagus-bagus pengen bagus. Akhirnya
motor jadulnya dijual. Ganti yang baru. Nah ini gara-gara ini. Wal atas atau untuk mengejar atau memperbaiki perabotan. Datang ke rumah orang, bagus ya hordengnya, bagus mejanya, bagus kursinya. Akhirnya kita berusaha mengikuti gaya hidup mereka. Gaya hidup mereka. Ikut-ikutan. Makanya sekarang orang kan banyak yang ikuti tren. Trennya apa diikuti. HP saja, apa aja diikuti. Makanya update terus, lihat HP terus saja. Modelnya apalagi yang keluar, motor apalagi yang keluar. Padahal sederhana. Yang kita punya sudah. Punya motor punya. Adapun motornya motor Honda 70, motor Honda 700. Itu urusan kita. Yang penting punya motor. Kan begitu kan? Kesini naik apa? Naik motor. Nggak ditanya kan? Apakah motor antum itu motor NMAX? Apakah motor antum itu motor misalkan PCX? Atau motor antum ada motor Tiger? Ya? Atau motor antum mungkin motor Astrea Prima atau Astrea 800? Atau mungkin Vespa? Enggak ditanya. Kesini naik apa? Motornya sudah selesai. Titik. Apalagi kalau kemudian ada yang iseng naik motor. Motornya lunas apa kredit? Enggak akan. Sudah kita datang naik motor tujuannya pengen ngaji sudah selesai. Bukan pengen pameran motor. Adapun di parkiran disuruh jejerin itu bukan suruh pameran karena biar tertib tempatnya tidak berantakan kan begitu. Bukan untuk dipamerkan. Oh ini sengaja dipamerkan. Akhirnya apa? Yang motornya motor tua tahu diri nyari jejeran motor tua. Enggak begitu ya. Enggak perlu ya. Wa nabidalik dan semisal dari itu minal mata ilfani wal khutami jazil. Dikatakan minal mata ilfani wal khutami jail. Dari kesenangan-kesenangan yang fana dan kemudian duniawi. Kesenangan-kesenangan duniawi. Wa kasir ma yadkhulu haula'i dan kebanyakan dari yang masuk dalam masalah ini adalah bi matahat bi buyu'in Bimata hati buyut tafsir, yaitu banyak di antara mereka tak segan-segan untuk yaitu jual beli taksir, jual beli kredit. Ada kan? Saking pengen ngikuti gaya hidup, akhirnya mereka nggak segan-segan untuk apa? Ngutang dengan cara jual beli kredit. Ya, kadang Anda juga suka ngobrol dan juga suka bercanda dengan ya ikhwan yang suka jual beli kredit. Hati-hati antum. Jangan jual beli kredit itu dalam rangka memaksa orang suruh kredit. Udah selesai, Bapak Ibu sudah selesai, saya ada barang baru loh, kredit lagi enggak? Ah, jangan. Jangan ditawarin terus. Kalau tawarin terus pengen terus nantinya. Ya kalau enggak gitu nanti saya enggak jualan Ustaz. Ya kalau kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer enggak masalah. Ya. Sekunder mungkin masih diterima. Kalau sudah tersier, apalagi kuarter, wah ini jangan ikhwan. Kebutuhan yang pokok dahulukan. Allati la yaqlu katsirun minha minasyubhat awil haram. Yang jual beli taksid tersebut, jual beli kredit itu terkadang di sana tidak lepas, tidak bebas, tidak kosong dari adanya subhat dan adanya perkara yang haram. Coba lihat kredit itu ikhwan, banyak subhatnya antum nggak percaya. Dahulu kami ketika belajar dulu sekali. Ketika belajar itu biasalah namanya santri nggak punya uang untuk beli kitab. Dulu ada BMT. Nah BMT itu suka bantu kami dengan cara apa? Kalau mau beli kitab boleh ngeredit. Boleh ngeredit. Ya, misalkan kitabnya 10.000, dulu kan masih murah ya. Kita Bulughul Maram 5.000 misalkan. Akhirnya apa? Dijual ke kita 7.500. Dicicil sebulan 1.000. Dulu tapi bukan sekarang ya. Begitu kemudian, tapi yang jadi masalah ikhwah, itu betul membantu. Tapi yang jadi masalah itu teknisnya. Terkadang kita ini begitu datang, Pak mau beli kitab ini. Tahu kan toko langganan kitabnya ada.
Datang ke BMT-nya, dikasih sama BMT-nya. Ya berapa? Oh kitab anu ya, harganya berapa? Harganya 10.000. Ya sudah, nanti ente bayarnya 12.000 ya. Ya, nih bawa uangnya, beli di sana. Akhirnya kita yang bawa uangnya karena kita nggak ngerti. Bawa aja ke toko kitab, kita belikan kitabnya. Pula ketahuan Ustadz dimarahin. Kenapa? Harusnya orang BMT-nya yang beli. Akadnya dengan antum, jangan antum dengan siapa? Dengan pemilik tokonya. Berarti antum pinjam uang. Ada yang begitu? Ada nggak? Insya Allah nggak ada ya. Udah ngerti zaman sekarang. Nah ini kan banyak subhat. Salah teknisnya. Apalagi kalau kemudian misalkan cicilannya kena denda, jadilah riba. Ya, atau seperti yang banyak terjadi di leasing orang ketiga, kan begitu kan? Kitanya beli barang ke siapa, pinjam uang ke siapa, yang bayarin siapa, kita bayarnya kemana? Nah ini kan praktek-praktek yang seperti ini, gara-gara banyak taksid itu jual beli kredit, banyak yang akhirnya salah di dalam penerapannya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari perkara tersebut. Watasakul fil istidana yaqudu ilal mumattalah. Maka di sana dikatakan watasakul fil istidana fil istidana yaqudu ilal mumattalah fit tasydid. Bahasanya yang namanya bermudah-mudahan dalam berhutang itu menyeret orang untuk menunda-nunda pembayaran. Gampang kredit, nantilah ditangguhkan. Soalnya apa? Wah, kredit dengan 100.000, cicilan tiap hari misalkan 10.000, tapi kreditnya dari 5 orang jadi 50.000. Berat kan? Berat. Akhirnya ditunda, diulur-ulur, ya diundur-undur. Au yu'addi ila idha'ati amwalil akharin. Bahkan sampai mereka menghilangkan harta orang lain. Ada pinjem, tapi kemudian nggak bayar-bayar sampai lupa nggak bayar sama sekali. Wa itlafih, dan juga dikatakan wa itlafiha, atau terkadang membinasakan harta orang lain. Jadi ada orang hutang itu ternyata dengan hutang tersebut dia menghilangkan harta orang lain. Orang lain bantu kita hutang, memang nggak pakai bunga, nggak pakai riba. Berapa pinjam 1 juta, 1 juta. Cuman akhirnya kita menghilangkan harta dia. Lama nggak bayar. Ya, lama nggak bayar. Setelah itu nggak ada kabar beritanya. Ketika mau pinjam, memohon-mohon, meminta tolong. Begitu kemudian ditagih, marah-marah. Ya, itu. Didiemin, bebas akhirnya. Ya. Nah yang seperti ini jangan dikira bebas. Di dunia dia bebas. Di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berat. Bahkan qala Nabi sallallahu, dan sungguh Nabi sallallahu telah bersabda, muhaddiran min akibati hadal amal, memberikan peringatan dari akibat perbuatan ini. Akibat perbuatan meminjam uang kemudian mengundur-undur pembayaran. Padahal dia mampu untuk bayar. Dia sanggup untuk membayar, diundur-undur. Kecuali dia nggak sanggup, kecuali dia nggak mampu. Kecuali dia memang ada kebutuhan. Ini beda ceritanya, dia sudah mampu tapi ditunda-tunda. Maka yang seperti ini diancam oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, man akhoda amwalan nas. Barang siapa yang mengambil harta manusia. Yuridu ada'aha. Dia bermaksud untuk menunaikannya, melunasinya. Adahullah anhu, niscaya Allah akan melunaskannya. Jadi kalau kita pinjam uang kepada saudara kita, tetangga kita, pada kerabat kita, sahabat kita, tujuannya kita pengen bayar. Ya Allah, saya ini pinjam karena kepepet, saya pinjamlah ke teman saya. Berapa mas? 500.000. Begitu sudah pinjam, dia niat untuk membayar. Walaupun dia bingung juga, bayarnya lewat apa, tapi dia niat. Dia usaha kerja keras apa, yakin Allah akan bayarkan hutang dia. Dengan cara apa? Allah berikan rezeki lebih. Atau bisa jadi ada orang lain yang baik hati kemudian menutupi hutang dia. Atau
terserah Allah caranya. Ya, terserah Allah. Ya beberapa kali kita dapati kejadian yang unik ya. Ada orang berhutang, yang memberi hutangnya lupa. Yang hutangnya ingat. Biasanya kan kebalik ya. Yang ngasih hutang ingat, yang hutangnya lupa. Ini kan datang. Pak, sudah berapa bulan waktu itu anak lupa. Saya tuh punya hutang ke Bapak, janji saya itu bulan ini. Tapi qadarullah saya nggak ada dana. Orang itu bilang, oh, antum punya hutang sama anak? Iya. Waduh, anak udah lupa malah antum punya hutang sama anak. Ya sudah, kalau itu dilupakan saja. Akhirnya apa? Dilupakan, ikhwan. Karena apa? Orang ini jujur, dia datang bilang saya qadarullah belum dapat. Saya dananya belum ngumpul. Saya ingat, yang punya hutang itu ternyata ingat, yang memberi hutangnya lupa. Begitu yang kemudian punya hutangnya datang, mengingatkan pemberi hutang. Kalau kita makan kadang ada yang nagih, sampai bosan nagih, nggak mau bayar. Kalau ini mah nggak ditagih, dianya ingat, datang, bicara baik-baik, akhirnya memberi hutang bilangnya, ya sudahlah, lupakan saja, itu untuk antum saja. Sudah selesai. Berarti Allah berikan jalan seperti itu. Lunas kan? Lunas karena dia punya niat untuk membayar. Kalau kemudian orang kredit sudah diniatin, saya mah kredit motor, kredit mobil juga, biarinlah 2-3 bulan, nanti 4 bulan keempat disita, terserah, itu nyewa. Nah ini berarti niatnya sudah salah. Sudah niatnya salah, caranya salah. Tapi kebalikannya, waman akhada yuridu itlafaha. Barang siapa yang dia itu kemudian mengambil harta orang lain berhutang dalam rangka untuk menghilangkannya, biar lupa, biar nggak ditagih, maka atlafahullah, Allah akan membinasakannya. Dibinasakan, dijadikan rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia nggak ada itikad, nggak ada keinginan untuk membayar? Ini perkara yang besar, ikhwan, jangan dianggap remeh. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari-nya. Lalu kemudian di sini pun dikatakan wan nasu yatasahalun fi amri dain. Bahasanya wan nasu dan manusia, kebanyakan manusia yatasahaluna fi amri dain katsiran. Masanya manusia itu banyak yang bermudah-mudahan dalam urusan hutang. Bermudah-mudahan dalam urusan hutang. Wayahsibunahu hayinan. Dan mereka menganggapnya, mengiranya perkara hutang itu perkara yang hayin, yang remeh. Tenanglah, hutang nanti juga bayar. Mas, kenapa enggak ngambil di rumah? Murah sih. Kalau saya ngumpulin nggak akan ketutup. Kalau ini kan gampang, saya kasih DP 10 juta, setelah itu akan saya cicil tiap bulan. Berapa? Kecil cicilan cuma 1,5 juta. Gaji saya kan 10 juta. Dia kira dia itu akan selamanya dapat gaji 10 juta. Baru 1-2 bulan resign dia. Apa yang terjadi, Pak? Kelimpungan nyari 1,5 juta. Kalau tadi menganggap 1,5 juta itu remeh, tapi setelah Allah datangkan kebangkrutan, apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak bisa meremehkannya. Susah. Dan ini banyak terjadi. Lalu kemudian dikatakan waqwa indallahi azim. Padahal namanya urusan hutang di sisi Allah itu besar. Bal inna sa'ida ma'amaliki minal mazayatil azimah, minal mazayat al-azimah. Bahkan sungguhnya orang yang mati sakit dengan hartanya, jiwanya, hartanya mati, semuanya habis. Digunakan hartanya berjuang di jalan Allah sampai dia pun terbunuh di jalan Allah. Kemudian minal mazaya al-azimah, dari keistimewaan yang besar. Orang mati syahid istimewa, ikhwan. Sampai-sampai saking istimewanya orang yang mati syahid di sana ternyata tidak perlu dimandikan juga. Masya Allah, istimewa. Orang yang terbunuh mati syahid itu terbebas dari fitnah kubur. Enak kan? Enak. Tapi jangan salah.
wal ajril jazil. Orang yang mati syahid, selain keistimewaannya, keutamaannya yang besar, juga ada pahala yang banyak. Wal martabatil aliyah, yang juga memiliki kedudukan yang tinggi. La yaslama min tabi'ati dain, dan dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab hutang. Wa dalilu dalika, dan dalilnya itu adalah di sini dikatakan, kata Rasulullah SAW, subhanallah mada anzalallah minat tasydid bidain. Maha suci Allah, bahasanya tidak Allah keras ya ketika menerangkan tentang masalah dain. Waladi nafsi biadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Lau anna rajulan qutila fisabilillah, seandainya ada seorang yang dia terbunuh di jalan Allah, summa uqiya, kemudian dihidupkan, summa qutila, kemudian dia matikan, summa uqiya, dia dihidupkan kembali, summa qutila, kemudian dia terbunuh lagi, summa uqiya, dihidupkan lagi, mati 3 kali, hidup 3 kali, syahid semuanya. Kemudian dikatakan wa alaiki dainun, sedangkan dia memiliki hutang, madakhalal jannah, dia tidak akan masuk surga. Hatta yuqda anku dinuku, hatta yuqda anku dainuku, sampai kemudian hutangnya dilunasi. Ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Sahihul Jami. Fahal ba'da hada, bahasanya apakah dengan setelah itu, ya ada dari tadi ya. Maka kemudian dikatakan bahasanya apakah setelah itu yar'auni haula'il mutasahiluna al-musbitun. Bahasanya apakah setelah ini mereka orang-orang yang bermudah-mudahan dan kemudian menganggap remeh, tidak memperhatikan. Lihat setelah disampaikan orang-orang yang sakit saja, orang yang mati sakit saja, itu sampai-sampai dia itu tetap dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia tidak akan masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara hutang, sampai ditunaikan hutangnya. Kalau tidak ditunaikan hutangnya, maka dia tetap akan terjatuh ke dalam dosa yang tadi dianggap remeh oleh sebagian manusia. Tapi itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dari waktu yang telah ditentukan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan dan punya bagi yang tidak mendengarkan. Syukran. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.